Halo, Cak Bagus, apa kabar? Oh, baik. Sedikit loyo, Loh, sedikit lemah letih lesu. Aduh, L berapa? L3, letih L3. lesu lemes. Lemah letih lesu. Oh, lemah letih lesu lemes, lemes ora. Aduh, jojo lemes-lemes. Iki dipotong piye, Nak? Manut sing potong wae lah. Yang penting keren. Keren, bagus. Oke, oke. Nah, Belum. sudah punya cewek, Nak? Aduh, pertanyaan sulit ini. Loh, karena gini, di KBS ini juga ada ajang mencari. Wah. Siapa tahu nanti kalau ngomongnya kayak gitu, nanti terus ada yang DM, Mas aku mau sama yang itu, gitu kan lebih enak. Tapi harus jujur, nah kalau memang sudah punya cewek jangan, tapi kalau belum ya baru. Enak sih. Kalau ditanya untuk saat ini ya belum ada. Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Terus kira-kira kriteria cewek yang kamu suka yang gimana? Tentang perawan. Tidak Oh, ada kriteria lebih sih om, lebih ke apa? Yang penting nyaman aja sih. yang penting nyaman itu baik. Memang bagusnya yang seperti itu. Yang penting nyaman. Terus kira-kira pengennya dari desa sendiri atau luar desa? Karena aku nanti kalau ini sudah aku upload mungkin dari luar luar desa, karena kan memang di sini di desa kan, jadi banyak nanti orang kota yang suka sama cowok-cowok dari desa. Karena cowok dari desa lebih Lebih apa tuh? lebih garang gitu loh, nah beda sama cowok-cowok yang di kota gitu. Kalau aku sendiri sih lebih suka sama yang lokal-lokal aja, cedek menurut om. Yang lokal. Lokal aja. Oke, ya berarti cewek-cewek lokal daerah sini ya yang ingin cari pacar yang tampan menawan ini boleh nanti DM saya, nanti tak kasih tahu nomor WA-nya. Boleh. Terus selama ini memang jomblo kan? Apa memang dulu sudah pernah punya cewek terus putus gitu? Nggak pernah sih om. Memang belum. Jomblo sejak lahir. Jadi memang masih jomblo. Jomblo. Kalau jomblo itu ada kwitansinya enggak, Nak? Tanda keaslian jomblo. ada keaslian jomblonya gitu loh. Tandanya kayak gimana tuh om? Nah iya makanya kan aku tanya, apa memang ada kwitansinya khusus asli masih jomblo gitu? Belum belum pernah sama sekali. Belum terjemah oleh tangan. Ya ampun. Masih suci ya guys. Masih belum terjemah oleh tangan. Aduh. Perut nggak percaya. Asli kok. Wah, Asli sudah masih bisa diberikan sertifikat ning omah aja. belum pernah terjamah oleh tangan yang lain, tapi tangan sendiri tetap. Itu rahasia pribadi itu. Udah skip saja dulu. Di skip ya. Semakin malam semakin seru. Oke. Sudah kerja lah? Alhamdulillah sudah. Kerja di mana? Kerja masih ikut sama temen sih. Oh, iya nggak apa-apa, memang awal mulanya seperti itu lebih bagus. Karena kalau menurut saya kalau memang masih muda, masih belum mikirin soal itu, memang fokus di kerjaan dulu. Kerja apapun sah, kalau menurut saya sih, asal kamu nyaman, kamu bisa ngumpulin sedikit-sedikit nanti dikumpulin buat Sambil
ambil dari relasi juga kan. Iya betul. Cari cewek juga yang nggak bisa. Aduh. Oh iya, Nam. Sekarang masih tinggal sama orang tua? Alhamdulillah masih om. Masih sama orang tua meskipun tinggal satu. Yang nggak ada ayah. 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 Jadi sekarang tinggal sama ibu. Sama ibu. Oh, Sama ibu sama mbak juga sih. sama Mbak. Mbak. Oh, ibu udah tua. Kamu masih kerja? Masih kerja ya kayak tua-tua juga. Oh. Kalau menurutmu orang tuamu kalau sama kamu gimana? Sangat sayang sekali kan? Ya itu tandingannya om. Sangat sayang sekali. Ya ada duanya itu kan orang tua sama saya. Nasihat orang tua yang paling berkesan menurut yang pernah diutarakan ke kamu itu apa? Nasihat yang paling berkesan dan mengena di hati kamu. Banyak ya om. Satu saja. Banyak terkesan kabeh sampai lupa. Hampir setiap hari diberi nasihat. Tapi ya inilah namanya juga orang masih muda. Nasihatnya tentang sama, tentang apa saja. Maksudnya biar karena kan saya sudah nggak punya orang tua juga. Nah setidak-tidaknya kalau nasihat orang tua yang nasihati kamu, terus kamu bisa ceritakan. Mungkin kamu masih punya orang tua satu, masih bersyukur karena aku yakin netizen di sana pun banyak yang sudah tidak punya orang tua. Siapa tahu nanti ujangan orang tua yang diucapin ke kamu utarakan di sini sama saja kayak nasihati kita biar bisa buat semua yang menonton atau buat saya sendiri terutamanya gitu. Kalau nasihat yang paling utama dari orang tua sih cuma satu. Apa? Pokoknya itu sholatnya jangan ditinggal, jangan sampai bolong. Oh iya, Satu doang. Iya, betul, bagus sekali. Sholat, pokoknya sholat dan sholat. Bolong. Jangan sampai bolong sholatnya. Tapi memang sholatnya nggak pernah bolong. Sholatnya sih nggak pernah genep, ganjil. Pong setiap hari 5 kali. Terus pernah ini enggak orang tua pernah nyuruh karena kan udah gede Ya. terus pernah ngomong sana cari pacar atau gimana? Suruhnya nggak langsung dari pacar, langsung suruh nabi. Oh, suruh kawin om. Suruh kawin langsung enggak karena kalau pacaran itu ya berat di ongkosnya malah. Karena kalau untuk pacaran berat di ongkosnya ya. Betul ya. Soalnya saudara-saudara udah pada nikah semua, tinggal aku doang. Oh. Terakhir dari berapa bersaudara? dari 4 bersaudara. 4 bersaudara, kamu yang terakhir. Terus yang memang belum menikah sendiri, semuanya sudah menikah semua. Menikah semua, tinggal aku doang. Berarti nanti rencana kalau memang kawin itu ini ceweknya harus ikut kamu ya? Iya. Harus. Bisa. Harus dah. Harus enggak? Harus apa enggak? Harus. Berarti harus ikut kamu. Harus ikut aku. Terus di tempat sama ibu. Terus tadi nyarinya kriteria cewek yang apa tadi gak lupa. Yang mau menerima kamu apa adanya.
penting cewek. Yang penting cewek. Cewek. Heeh. Cewek tulen. Cewek tulen. Enggak jadi-jadian. Oke. Nah, Cari cewek sekarang itu susah-susah gampang. cari cewek sekarang susah gampang. Susahnya yang seperti apa? Ya, susah lah pergaulan. Tahu kan pergaulan zaman sekarang ya seperti apa? Iya sih, aku terkadang tuh miris loh, miris banget. Makanya memang terkadang banyak teman-teman itu yang bilang, "Le, tolong cariin ini Le, dan cariin aku pacar, aku jomblo," katanya. Le, aku tanya, kamu carinya yang tipe yang gimana? Kan gitu. Dia bilangnya tipe yang ini Le, yang cantik, yang putih, pokoknya ini loh Le, menarik. Ya aku terus bilang, kalau kamu pengen pacar yang cantik, yang menarik, sebetulnya gampang dan mudah sekali. Asal kamu punya uang, LC cukup. Ya iya teman, LC cukup. LC itu cantik loh. Ya, cantik. LC itu cantik sekali. Mulus. Iya, karena kalau LC jelek nggak laku kan? Nggak laku. LC pasti cantik, pasti menarik. Itu jadi makanya aku bilang, kamu carinya ya gimana? Kalau yang cantik yang menarik, ya LC itu cantik menarik. Tapi kalau carinya yang memang benar-benar sorry ya, yang buat LC maaf sorry, ini kan teman-teman aku tuh memang carinya yang cantik, jadi memang aku kasih ke LC. Kalau LC kan memang cantik-cantik, dan memang kehidupannya LC kan ya memang kayak kehidupan selebritis toh, kehidupan menengah ke atas. Jadi memang jadi memang harus punya uang. Kalau punya uang lebih pasti dapatnya cantik gitu. Tapi kalau menurut kamu cantik itu yang gimana? Cantik ya gimana ya? Cantik itu kalau dipandang dari diri sendiri itu nggak ada cantik itu piye ya lah. Tapi istilahnya ya, kalau cantik menurut saya itu relatif loh. Relatif. Jadi yang cantik itu bisa jadi jelek, yang jelek juga bisa jadi cantik. Tergantung siapa yang betul. Intinya begitulah. Iya, karena gini, kalau kamu lihat orang cantik, terus kamu nggak suka sikapannya, itu terlihat jelek loh nak. Iya betul. Terlihat jelek. Tapi kalau kita lihat orang tuh, banyak teman-teman kamu bilang, itu lo jelek loh, itu jelek. Tapi kamu melihat dari sisi baiknya, siapa bilang dia jelek, cantik kok. Karena kan kebaikannya itu, jadi kan tergantung orang yang melihat. Karena kehidupan itu seperti uang logam lah. Ada dua sisi yang berbeda. Ada keburukan dan ada kebaikan. Tergantung orang yang melihatnya. Ya, betul. Itu nah. Terus itu tadi kan dari sisi kebaikan. Kalau menurutmu dari sisi keburukan wanita yang seperti apa? Ya tergantung dari mana. Enggak, misalnya tipe orang tua kan terkadang juga mempengaruhi, pengennya orang tua pun pengennya anakku yang seperti apa. Orang tua sih lebih ke apa? Yang penting tuh jelas lah orangnya. Nasab bebet bobot bibit bobotnya tuh jelas. Bibit bebet bobot. Tapi kalau itu, kalau ya memang dulu seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang yang aku terapkan dalam hatiku itu sudah tidak berfungsi buat saya untuk bibit bebet bobot. Karena kalau kita menilai dari bibit bebet bobot itu kasihan sama yang memang tidak. Gini saja, terkadang cewek itu yang lahirnya dari istilahnya orang, kalau mau bilang
takut takut nanti jadi gini, kalau terkadang orang yang terlahir dari orang baik itu tidak jaminan jadi baik juga kok. Iya sih. Tidak sih, Betul. tergantung lingkungan kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya bibit bebek bobot itu menurutku sudah tidak berlaku kalau buat saya. Kalau buat saya sendiri istilahnya yang punya anak perempuan itu saya loh bukan orang lain loh, punya anak perempuan itu intinya kalau anak sudah suka sama suka terus sudahlah, kalau menurutku sudah cukup itu. Jadi saya tidak harus melihat bibit bobot karena kata orang dulu juga buah jatuhnya tidak jauh dari pohon kan itu toh. Nah, itu juga mau sebetulnya benar, tapi terkadang seperti itu tadi toh, terkadang itu orang baik itu belum tentu dia melahirkan juga yang baik. Kalau lingkungannya terus dari lingkungannya yang buruk, aku yakin orang yang baik itu ya memang sebetulnya tidak semuanya, tapi memang biasanya kalau lingkungannya tidak baik ya tidak baik. Jadi intinya kalau menurutku walaupun orang itu ini tidak, pokoknya intinya itulah kan, asal suka sama suka kalau menurutku sudah sah lah. Jadi tidak yang neko-neko, tidak apa-apa. Jadi itu berarti di sisi kebaikan dan keburukan itu menurutku tadi itu ya ngomongnya ribet karena baru memulai. Berarti semua tergantung sama anaknya ya, Pak? Iya, kalau saya gitu. Karena yang memang mau kawin kan memang anaknya. Iya sih, tapi kan orang tua kan juga tahu kebutuhan anaknya. Iya, betul sekali. Makanya kan kalau memang orang tua itu memilih itu juga saya tidak menyalahkan, bagus. Tergantung memang pandangan dari orang tua juga. Iya sih. Kalau memang orang tuamu memang di bibit bebek bobot itu benar juga. Tapi kalau menurut kalau saya sendiri, saya juga punya anak perempuan, saya memang tidak melihat di bibit bebek bobot itu tidak memandang dari itu sih kalau saya. Jadi semua kembali ke selera masing-masing. Persepsi kebutuhan masing-masing. Iya, gitu. Harus dipegang. Karena nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Kalau mau berdiri sendiri itu kalau ini kalau itu. Aduh. itu bisa banget sendiri. Skip ya kalau yang ini. Semakin malam. Enak digaris kan? Nggak usah. Digaris-garis kenangan saja. Alisnya macam berapa? Alisnya tebel. Iya. Kalau menurut saya ya lumayan sih, bisa bagus. Tapi udah garis alisnya weh. Alisnya saja boleh, biar tambah keren nanti. Biar nanti kalau ini papasan sama ceweknya liatin terus. Terpesona alisnya. Terpesona sama alisnya tak lah, yang lain enggak loh. sama alisnya saja, yang lain enggak. Jadi ini ya buat yang nonton, kalau yang cewek-cewek yang jomblo yang ingin kenal sama yang cakep ini juga boleh, bisa DM. boleh bisa di DM di IG bisa. Iya, ya kenalan dulu nggak apa-apa toh. Kalau jodoh kan nggak ada yang tahu. Kalau misalnya tadi bilangnya orang tuanya harus mandang bibit bebek bobot, itu kan awalnya. Siapa tahu kalau sudah kenal, sudah
bibit bobotnya itu sudah kesandung hilang. Iya, bisa jadi kan? Bisa jadi iya. Semua itu kan bisa tergerus oleh itu kan, oleh kemajuan zaman. Nah, betul. Tersandung oleh kemauan anak-anak. Iya. Iya. Nah, coba satu kata buat mengakhiri podcast kita. Satu kata. Wow. Tentang apa ini? Apa saja kata-kata mutiara atau kata-kata untuk hari ini atau apalah, satu kata saja atau kasih pantun atau kasih apalah biar bisa buat penutup yang istilahnya biar penutup yang bisa buat kenangan. Apa ya? Lebih ke apa ya? Jangan lupa selalu bersyukur pokoknya. Oke. Ya, buat teman-teman kata-katanya tadi jangan lupa untuk bersyukur. Ya, kita memang harus bersyukur apapun yang terjadi. Oke, salam semuanya. Kita ketemu lagi nanti ya Nang ya kalau sudah 1 bulan. Karena yang gaji aku kamu harusnya. Satu bulan. Iya, 1 bulan nanti absen gaji aku ya Nang ya. Bye, selamat semua. Salam.